Selamat pagi teman-teman dan Bapak Ibu Guru yang kami hormati. Kembali bersama kami di Produk Vlog. Nah, sebelum kita lanjut pada video yang akan kami bahas, izinkan pertama-tama saya dan teman-teman saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nathana Christian Wicaksono dari kelas 12 IPS 1 nomor absen 18. Dan saya juga ditemani oleh kedua teman saya nih. Siapakah mereka? Yuk langsung kita kenalan aja. Halo guys, kenalin nama aku Evan Valentino dari kelas 12 Bahasa nomor presensi 6. Nah, aku juga ditemenin nih Nathan sama satu orang lagi. Ini dia orangnya. Halo, nama aku Sabina Salva dari kelas 12 MIPA 1 nomor absen 24. Salam kenal. Oke deh. Nah, sekarang kami di sini ingin bahas apa sih? Evan, coba tolong jelasin dong. Oke deh. Nah, jadi gini guys. Kami di sini pengen jelasin mengenai isi dalam produk kami, yaitu yang bertemakan bersama generasi Z kita bisa. Bentar guys, aku mau tanya. Emang bersama Gen Z apa aja sih yang bisa kita lakuin di masa sekarang ini? Nah, jadi gini Salva, sekarang kan lagi zaman-zamannya modern nih. Semua alat udah pada canggih. Seperti bisa kita lihat banyak teknologi-teknologi yang sudah dapat membantu manusia dalam mengefisien waktu dalam kegiatan kerjanya. Salah satunya nih ada gadget. Dulu kan gadget penemuan baru, dan di zaman sekarang ini banyak banget orang-orang yang memiliki sebuah inovasi dan akal kreatif yang semakin lama semakin berkembang. Sehingga gadget ini yang dulunya hanya bisa diketik dengan tombol-tombol tertentu, sekarang bisa kita lihat pada masa generasi Z sekarang sudah berbeda gadgetnya loh. Coba aja tanya sama si Evan deh. Emang bener ya, Van? Bener banget Salva apa yang dikatakan sama Nathan. Coba deh kamu lihat gadget sekarang ini. Kan udah bisa layar sentuh. Dan juga ada HP yang layarnya sudah bisa dilipat. Ini semua berkat ide-ide kreatif yang semakin hari semakin berkembang. Bener kan, Tan? Bener banget Evan. Nah guys, kalian tahu nggak? Ternyata perkembangan iptek ini juga dapat memberikan dampak positif maupun negatif loh. Bener banget, Nathan. Bener banget, Nathan. Apalagi dampak negatifnya dapat merusak persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Bener banget tuh, Van. Contohnya, sekarang banyak banget penipuan online. Terus penyebaran berita hoax dan juga penghinaan SARA di media sosial. Wih, iya bener banget tuh kalian. Tapi guys, dengan perkembangan iptek ini juga dapat berdampak positif loh bagi generasi sekarang. Namun hal itu tergantung dari penggunanya sih. Nah, si Salva punya salah satu contoh tokoh generasi milenial sekarang nih yang memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Emangnya siapa ya Salva? Bener banget tuh, tokohnya itu adalah Jerome Pauline. Dia itu bisa membantu ekonomi keluarganya dia melalui perkembangan iptek pada zaman sekarang. Dia ini membagi-bagikan edukasi kepada masyarakat melewati aplikasi YouTube. Dan dia juga dibantu oleh kakaknya untuk membangun sistem dukungan untuk membantu saudara-saudaranya dalam hal administrasi. Nah, salah satunya itu dia membuka cabang Mantapukop yang sudah tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, dan itu bisa meningkatkan lapangan pekerjaan di dalam negeri Indonesia. Keren banget ya si Jerome Pauline ini. Di masa mudanya saja, ia sudah dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Nah guys, dari sini aku ngerti dan tahu bahwa dengan kita bersikap selektif dalam perkembangan iptek ini, maka kita juga akan dapat menjadi berkat bagi sesama ya. Nah, setuju banget tuh sama Evan. Kita sebagai generasi Z itu harus bisa bersikap selektif di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Nah, contoh sikap selektif yang bisa kita lakuin tuh apa aja sih, Van? Bisa banget dong guys. Nih, aku kasih tahu cara-caranya. Yang pertama, pastinya kita harus berpegang teguh pada dasar-dasar negara, konstitusi, dan pada nilai budaya serta norma dalam masyarakat yang berlaku dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, dengan menegakkan HAM untuk menjauhi kita dari berbagai penyimpangan sosial. Kalau pendapat Nathan sendiri gimana? Nah, kalau menurut aku pribadi ya, Evan Salva, yaitu jika kita ingin memiliki sikap selektif dalam menghadapi perkembangan iptek ini, adalah salah satunya dengan menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kok bisa? Mengapa ya? Ya, karena dengan kita menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, maka setiap tindakan ataupun perbuatan, pikiran, perkataan yang kita alami akan selalu dalam tuntunan Roh Kudus, yang dimana Roh Kudus itu sendiri senantiasa menuntun kita dalam jalan kebenaran, sehingga kita dijauhkannya dari hal-hal yang jahat. Karena pada dasarnya, jika Roh Kudus senantiasa menuntun setiap langkah kita, pasti tuntunan tersebut juga ada dalam aturan-aturan atau perintah Tuhan yang selalu benar dan memberikan hal yang terbaik dalam kehidupan kita.
Lalu dengan kita menanamkan buah kasih dalam kehidupan sehari-hari untuk menjauhi kita dari berbagai penyimpangan sosial yang berkaitan dengan HAM. Contohnya dengan kita beretika dalam media sosial, seperti tidak menghina sara, dan tentunya kita juga harus memiliki sikap tanggung jawab dalam perkembangan iptek ini, yaitu salah satunya dengan menggunakan gadget dalam kehidupan seperlunya saja, agar segala kegiatan yang lebih utama dalam hidup kita ini tidak terlantarkan. Jadi intinya, segala kegiatan dalam hidup kita harus dilandasi dengan firman Tuhan. Kenapa? Ya agar segala yang kita lakukan semuanya itu untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus, dan tentunya untuk hidup kita menjadi berkat bagi orang lain pula. Wih, keren banget nih pendapatnya kalian berdua. Iya dong, kita kan sebagai generasi Z harus bisa dalam menghadapi perkembangan iptek ini dengan menjadi generasi Z yang penuh akal untuk menjadi berkat bagi sesama juga. Iya dong. Nah guys, kalian tahu nggak? Semakin majunya iptek sekarang ini, kita jadi lebih gampang untuk menanggulangi kasus COVID-19. Contohnya dengan adanya iptek yang sekarang ini, kita jadi lebih mudah untuk mendapatkan vaksin, dan vaksin itu bisa untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 juga. Iya Salva, ngomongin tentang corona nih ya, kalian tahu nggak dampak yang disebabkan oleh virus ini bagi negara kita? Tahu dong, jadi virus corona ini sangat berdampak bagi suatu negara dan juga masyarakatnya. Seperti banyaknya korban PHK dan juga berkurangnya tenaga kerja. Nah, kita jadi bisa tahu kalau misalnya suatu perusahaan itu sedang terjadi penurunan ekonomi karena beberapa kasus PHK. Dan kita juga bisa melihat banyaknya perusahaan-perusahaan di Indonesia yang mengalami kebangkrutan. Contohnya adalah perusahaan Giant. Nah, maka dari itu diharapkan setiap perusahaan harus dapat memanage perusahaan tersebut dengan semaksimal mungkin. Contohnya kayak gimana ya, Tan? Nah, jadi gini Salva, salah satunya yaitu dengan perusahaan membuat jurnal penutup perusahaan dagang. Kok bisa Tan? Bisa dong Hepan, dikarenakan dengan perusahaan membuat jurnal penutup perusahaan dagang, maka perusahaan tersebut dapat menyesuaikan saldo akun hingga jumlahnya 0 agar tidak mempengaruhi transaksi dalam periode berikutnya. Tujuan dari menjadikan saldo akun 0 di akhir periode agar saldo akun modal menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Nah, jurnal penutup sendiri merupakan kegiatan untuk menjurnal dan menutup proses siklus akuntansi dalam perusahaan dagang tersebut. Dengan melakukan penutupan saldo pada akun sementara, saldo modal perusahaan jumlahnya akan sama dengan neraca akhir periode. Saldo modal tersebut jadi bisa digunakan sebagai acuan untuk pembukuan periode berikutnya. Selain itu, masih ada fungsi jurnal penutup lainnya, yaitu memisahkan akun pendapatan serta beban. Maksudnya supaya kedua akun tersebut tidak bercampur dengan saldo pembukuan dalam periode berikutnya. Setelah akun-akun tersebut dipisahkan, perusahaan dapat menyusun pembukuan untuk periode selanjutnya. Oh, berarti agar setiap perusahaan itu lebih dapat mengantisipasi jumlah pengeluaran maupun dapat mengetahui jumlah pemasukan untuk memanage perusahaan di sepanjang masa pandemi ya, Tan? Yoi, bener banget tuh. Hey, you know what? During this pandemic, our country's economy is getting worse. That's right, I also heard it. It's a pity for the traders who have to close their stores because of this pandemic. That's right. Especially if the government spends money every month for social assistance and other needs for the poor. It will make the country's economy decline. I think your young generation should start to show off for this problem. Yes, I agree. But how? If we want to solve this economic problem, start a small business. That's right. We can also encourage small entrepreneurs so that their wares are more in demand too. That way, we can slowly help traders who are starting to lose their income and can slightly improve the country's economy, which is starting to decline. Well then, we will also help by promoting their wares are increasingly known to many people. Oh ya guys, ngomong-ngomong tentang PHK, aku jadi keinget kalau di Indonesia ini mempunyai jumlah masyarakat atau warga yang memiliki tingkat kemiskinan yang terbilang cukup tinggi loh. Beneran nggak tuh Salva? Emangnya ada buktinya ya Salva? Ada dong
kasih datanya. Jadi gini nih, dari tabel tersebut, selain kita dapat mengetahui jumlah penduduk yang miskin, kita juga bisa mengetahui bahwa ragam dari tabel tersebut adalah 0,36. Lalu simpangan bakunya adalah 0,6 dan simpangan rata-ratanya adalah 0,225. Wih, keren banget nih si Salva ya, Van. Iya tuh Tan, bener banget tuh. Makasih banyak guys. Nah, karena itu kita sebagai generasi Z harus bisa menanggulangi masalah krisis ekonomi yang ada di Indonesia ini. Dengan kita membantu perekonomian di Indonesia ini, kita sebagai generasi Z akan pasti dipandang baik oleh orang-orang di masa depan nanti. Karena generasi ini akan dikenal sebagai generasi yang menjadi berkat bagi Indonesia dan bagi sesama di masa pandemi ini. Setuju nggak guys? Setuju. Setuju. Bersama Gen Z kita pasti Bisa. 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 Terima kasih sudah menonton vlog kami. Kiranya produk vlog ini dapat menjadi manfaat bagi kita semuanya. Bye. Bye.